pembahasan. Menarik nih Pak jika kita membahas Forekopi ya Pak. Ini kalau dari East Venture sendiri, apa yang melatar belakangi membawa Forekopi Indonesia untuk melantai di bursa Pak Wilson? Jadi di life cycle-nya corporate development itu kan ada pendanaan awal, kemudian pendanaan series-series berikutnya. Dan kita merasa Forekopi itu sudah waktunya nih, sudah mature, dan sudah waktunya untuk dibawa ke publik. Karena secara fundamentalnya bagus, unit ekonomiknya bagus, dan yang paling penting predictability-nya udah tercapai. Baik, tapi sejauh ini bisnis dari Forekopi ini seperti apa? Jadi Forekopi itu mengalami masa ups and down ya. Pada saat awal di tahun 2018, pada saat kita mulai, itu bisnisnya benar-benar naik tinggi sekali. Tapi begitu pandemi di tahun 2020 itu drop. Jadi outlet kita hampir 120, itu kita harus tutup hampir setengah. That's one of the worst era of Fore. Tapi setelah itu kita berhasil bangkit lagi karena setelah pandemi semua orang itu balik lagi ke outlet-outlet dan enjoy coffee-nya itu offline. Kalau dari East Venture sendiri begitu ya, bagaimana Anda memprediksi atau melihat pertumbuhan bisnis dari Forekopi setelah nanti mungkin setelah TBK ya? Ya, kalau kita melihat secara helikopter view, Indonesia itu kan salah satu penghasil biji kopi terbesar ya di dunia nomor 4 ya. Tapi kenapa nggak ada local coffee chain itu yang benar-benar bisa dinikmati semua orang sampai ke bukan hanya di kota-kota, tapi ke second tier, third tier city, kota-kota yang lebih kecil. Jadi pada saat kita membuat Fore itu, kita berkomitmen bahwa biji kopi yang kita pakai itu harus local beans. Itu pertama. Kemudian kita tidak hanya tersedia di kota besar, tapi masuk ke kota-kota kecil. Dan kita memfokuskan segmen pasarnya agak unik nih. Jadi ada segmen atas, ada segmen yang masif, tapi kita berada di tengah. Istilahnya kita itu adalah premium affordable. Artinya kualitasnya premium, tapi harganya terjangkau. Nah segmen ini belum ada nih benar-benar yang bermain. Nah disitulah kita melihat potensinya besar sekali. Baik, lalu Anda melihat artinya secara prospek bisnis ya untuk Forekopi sendiri ke depannya setelah IPO apakah memang benar-benar akan... Kalau dari sisi peminum kopi di Indonesia itu setiap tahun itu sampai 5 tahun ke depan itu potensinya masih tumbuh sekitar 11%. Jadi Anda cukup percaya diri bahwa marketnya ini cukup besar sekali, iya. Dan yang paling penting itu adalah Fore itu agak unik karena mereka menyediakan 3 layanan sebenarnya. Yang pertama produknya itu enak, itu harus nomor 1 kalau F&B. Yang kedua tempatnya harus nyaman. Dan kalau diperhatikan tempat lokasi-lokasi Fore itu settingnya, kemudian dekornya itu kan cantik-cantik semua. Kemudian ketiga pelayanan, experience-nya harus benar. Nah, berdasarkan 3 ini, kita merespon terhadap kebutuhan generasi yang agak beda sebenarnya. Yang lebih muda, yang lebih Instagramable, yang lebih ke TikTok-TikTokan. Jadi ada segmentasi tertentu memang yang kita address. Dan segmen ini besar sekali. Menawarkan experience ya yang menarik dan juga berbeda untuk para konsumennya ya Pak. Lalu dari East Venture sendiri, apa sebetulnya perannya Pak ya untuk bisa mendukung strategi ekspansi bisnis dari Forekopi nanti setelah IPO? Artinya untuk diversifikasi bisnisnya nanti akan seperti apa nih? Oke, dari East Ventures, karena East Ventures itu kan portfolio kita itu ada hampir 300. Jadi sebenarnya East Ventures itu banyak knowledge yang terkumpul di East Ventures. Knowledge tersebutlah yang secara strategik kita transfer di Fore. Sehingga eksekusi dari Fore itu lebih fokus, lebih terarah, dan lebih efisien. Itu satu. Selain itu tentunya kita bisa membantu mereka mengarahkan secara strategik apakah hanya di kopi atau ke area lain ya. Jadi contohnya salah satu hasil dari penggalangan dana di IPO ini itu akan dipakai untuk ekspansi ke bisnis lain, yaitu donat. Tapi itu nanti di kuartal 3 baru dimulai. Baik, lalu selanjutnya Pak terkait dengan target emisi yang berada di 300 miliar rupiah begitu ya sampai dengan 379 miliar rupiah. Bagaimana Anda melihat dampak dari IPO ini terhadap valuasi dan juga daya saing dari Forekopi sendiri? Dari sisi daya saing, tanpa melantai ke bursa pun sebenarnya Fore itu defensible karena ada target market tertentu dan dia bisa berkembang. Tapi dengan melantai ke bursa, kita berharap dia bisa berkembangnya jauh lebih cepat.
terakselerasi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan valuasi, kita tidak merasa harus melakukan optimisasi dari valuasi. Karena keadaan pasar modal di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, sebenarnya ini bukan waktu yang tepat untuk melantai di bursa. Tapi dari sisi kita itu kita merasa kita harus counterintuitif. Artinya kalau memang company-nya itu bagus, fundamentalnya bagus, unit ekonomiknya bagus, profitable, potensi ekspansinya besar, pada saat keadaan market bagus dan tidak bagus, kita tetap bagus sebenarnya. Jadi keadaan eksternal itu tidak merubah fundamental dari company tersebut. Sehingga akhirnya kita putuskan, ya udah kita tetap melantai ke bursa, kita melakukan proses IPO-nya, dan dana yang terkumpul itu harusnya cukup untuk melakukan ekspansi secara lebih agresif. Baik. Tapi kalau dari East Venture sendiri begitu ya, melihat sebetulnya apa faktor kunci begitu ya yang membuat para investor ini melirik PT Forecoffee Indonesia begitu atau Forecoffee begitu ya untuk mereka ini bisa berinvestasi di Forecoffee. Sebetulnya apa nih yang membuat Forecoffee ini menarik sebetulnya? Bukan hanya tadi Anda menyampaikan kalau dilihat dari sisi kinerja perusahaan boleh dikatakan cukup baik gitu ya, marketnya juga cukup luas. Apalagi menurut Anda? Kalau menurut saya juga pertama produk-produk dari Fore itu menggunakan biji kopi lokal. Jadi sebenarnya multiplier effect-nya sampai ke petani-petani kopi itu sangat terasa sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya ambisi kita itu bukan hanya local market. Dan kita itu pengen membawa cerita from Indonesia to the world. Setelah hampir 200 outlet di Indonesia, sebenarnya kita sudah membuka cabang di Singapura. Dan ternyata responnya bagus sekali. Jadi bakal ada planning ekspansi regional, tapi bukan fokus. Untuk sekarang kita bakal fokus lebih banyak ke Indonesia, tapi visi ke depannya itu adalah beyond Indonesia. Baik. Sejauh ini Anda melihat untuk ekspansi ke depannya ya, tadi Anda menyampaikan bahwa di Singapura pasarnya ini artinya cukup menarik begitu ya. Anda melihat bahwa mungkin warga Singapura juga memiliki ketertarikan ya untuk mencoba kopi-kopi Indonesia melalui Forecoffee. Apakah Anda juga akan ada rencana untuk misalnya ke yang lainnya seperti misalnya makanan, bakery atau seperti apa? Kalau di Indonesia iya, salah satunya itu donat. Baik, untuk di luar negeri? Enggak. Jadi di Pasti sejauh tidak, ini misalnya di Singapura atau ada negara-negara lain saat ini yang enggak. masih menjadi belum. Jadi sejauh ini masih masih fokus di Indonesia dan juga dan Singapura. mungkin sedikit di Singapura. Ya. Baik, lalu selanjutnya untuk Fore setelah melantai di BI, apa langkah strategis dari East Ventures untuk bisa mengelola portofolio dari Forecoffee setelah IPO di masa depan seperti apa? Forecoffee itu untuk East Ventures itu long term investment karena kita merasa kita harus menjadi tuan rumah di market F&B di Indonesia sendiri. Jadi untuk itu belum ada rencana yang lebih jauh sih, misalnya untuk exit dan sebagainya nggak ada. Dan untuk proses IPO kali ini malah kita bakal lock ourselves for 1 year sebenarnya untuk tidak menjual kepemilikan kita.